Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman rohimakumullah, kehidupan kita di dunia memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah. Selama perjalanan ini, kita tidak boleh lupa dengan misi utama ini sehingga terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptakannya kita di dunia. Setidaknya, ada dua misi utama diciptakannya kita di bumi ini, yakni sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifah, pemimpin. Misi pertama sebagai Abdullah, hamba Allah, disebutkan dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Setiap makhluk, baik jin atau manusia wajib tunduk pada aturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, dan menerima apa yang Allah takdirkan. Karena manusia dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya atas kehendak Allah. Ayat inilah yang menguatkan perintah untuk mengingat Allah dan memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perlu sadari bahwa kewajiban kita menyembah Allah bukanlah karena Allah butuh untuk disembah. Justru sebaliknya, kita menyembah Allah karena kita butuh untuk menyembahnya. Kita perlu sadari lagi bahwa Allah lah zat yang paling kuasa atas segala yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dengan Allah. Sehingga, Allah akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di bumi untuk kebutuhan hidup. Keistiqomahan kita dalam beribadah menyembah Allah akan menjadi tolok ukur ketakwaan yang akan memberi dampak pada kehidupan di dunia dan akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan mendatangkan rasa tenang sekaligus mengikis sifat sombong atau takabur dalam diri, yang bermuara kepada kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan penolong, yakni Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 54, Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Saudaraku seiman rohimakumullah. Misi kedua manusia di dunia, yakni sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri merekalah yang patut untuk menjadi khalifah, karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah, dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah. Karena, Allah lah yang paling mengetahui atas segalanya termasuk keputusan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia. Allah Maha Tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik dengan cara menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita harus mengikis perilaku negatif seperti melakukan perusakan di bumi dan memperkuat perilaku positif dengan memberikan manfaat pada sesama manusia lain dan bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Itulah dua misi utama diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah.
Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah besar ini agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.